karena margin errornya begitu masih, ya. Sangat tipis. Ya. Jadi kalau terjadi pada 14 Februari ada putaran kedua, siapa yang bersama? Katakan misalnya saat ini potret saat ini adalah paslon 02. Apakah kalau nanti siapa yang mendampingi marginnya tipis antara 1 dan 3, maka juga tetap harus menunggu KPU ya. Betul. Siapa yang akan masuk di putaran kedua? Tidak ada legitimasi, ya, tidak ada legitimasi dari quick count menentukan. Dari segi hukum, legitimasi tidak ada. Prediksi boleh. Dan kembali kepada satu atau dua putaran, katakan 02 ini unggul, memang 01 dan 03 ini beda-beda tipis. Nah, kita tidak tahu mana yang akan menjadi pasangan. Tunggu KPU yang bisa mengatakan secara hukum sah bahwa ada putaran kedua 02 dengan either 01 atau 02. 03 gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menurut saya harus kita pegang sebagai di kode etik di lembaga survei. Kita bagaimanapun tunduk pada hasil akhir, karena kita di lembaga survei bukan menemukan parameter loh, menduga parameter aja. Yang menemukan parameter adalah KPU. Kalau menduga parameter dengan metodologi yang benar, itu unbiased, tidak bias, tapi tidak berarti parameter itu sudah ada, sudah kita pegang, belum. Baik, terima kasih Prof. Asep, karena Anda menjelaskan, semoga ini mencerahkan para penonton kita untuk melihat hasil survei, karena angka itu atau data itu suci, tapi kemudian bagaimana menerjemahkan data itu sesuai dengan, kadang-kadang kita juga terbawa dengan narasi yang ingin dibawakan oleh pihak lain. Betul. Tapi tadi Prof. Asep mengatakan jangan pollster itu tidak boleh langsung mengatakan siapa pemenang. Betul. Atau langsung memastikan satu putaran atau dua putaran. Betul. Karena potret hari ini belum tentu linear atau pasti terjadi dalam tempo di bulan berikut. Bisa ya, bisa tidak. Terima kasih Prof. Asep. Terima kasih. Semoga lembaga survei yang juga menjadi bagian dari demokrasi ini tetap kredibel dan dapat dipercaya. Terima kasih. Terima kasih.